Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online. Hari ini kita masih bisa beribadah dari masing-masing karena semua anugerahnya. Kita mulai dengan pujian sangat besar anugerahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih Tuhan. Hari Engkau telah kami Tuhan, mengizinkan kami untuk ibadah online Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, semoga berjalan dengan lancar. Tuhan, Kau juga berkati Tuhan dengan keadaan yang sekarang ini Tuhan, keadaan yang sulit Tuhan. Kau mampukan kami Tuhan untuk melewati semuanya. Terima kasih, kami serahkan semuanya kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Untuk pujian berikutnya, mari kita nyanyikan Jangan Aku Dilalui. Aku dilalui
firman untuk menyampaikan firman. Shalom, haleluya. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Firman. Saya rindu berbagi berkat firman Allah hari ini. Puji nama Tuhan Yesus. Bagaimana ibu bapak dan saudara semua diberkati? Haleluya, puji Tuhan. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, hari ini judul kebenaran firman Allah saya berikan judul adalah beriman teguh pasti tangguh. Sekali lagi judul firman Tuhan hari ini adalah beriman teguh pasti tangguh. Kita mau membuka firman hari ini ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya pada pasal kedua, di dalam ayat 22. Yesaya pada pasal yang kedua, di dalam ayat 22. Saya rindu berbagi firman hari ini di dalam Yesaya pada pasal yang kedua di dalam ayat 22. Alkitab firman Allah berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Haleluya. Mari bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami rindu dengar sabda firman-Mu. Urapan yang datang dari Roh Kudus ada bersama dengan hamba-Mu, untuk hamba berbagi firman di dalam firman Allah yang hidup. Dan kami percaya Roh-Mu berkuasa atas hamba-Mu, dan Roh-Mu berkuasa atas setiap para pendengar firman. Di dalam satu nama yang indah penuh dengan kuasa, yaitu dalam nama Yesus Tuhan Raja, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, beriman teguh pasti tangguh. Haleluya. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, arti daripada kata beriman teguh ini secara pribadi menunjuk kepada orang yang percaya. Sekali lagi, secara pribadi menunjuk kepada orang yang percaya. Orang yang percaya harus punya iman yang teguh. Arti daripada beriman teguh, orang percaya harus memiliki iman yang teguh. Haleluya, puji Tuhan. Alkitab firman Allah berkata di dalam Yesaya pada pasal 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia. Saudaraku, di dalam bagian ini saudara, saya rindu mengajak ibu bapak dan saudara melihat bahwa manusia beriman teguh adalah manusia yang hanya berharap kepada Tuhan saja, kepada Allah saja. Dua kebenaran penting hari ini saya mau berbagi firman. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Melalui Yesaya pasal 2 ayat 22, ada dua kebenaran penting. Bagaimana orang yang beriman teguh pasti tangguh. Yang pertama, jangan dia berharap kepada sesama manusia. Kebenaran yang pertama untuk beriman teguh pasti tangguh, dia jangan berharap kepada sesama manusia. Itu kebenaran yang pertama. Kenapa saudara? Alkitab firman Allah berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, itu sangat baik sekali, iya dan amin. Tetapi jangan berharap kepada sesamamu manusia. Kita manusia tidak boleh berharap kepada sesama manusia. Alkitab firman Allah menjelaskan dengan tegas, jangan berharap pada manusia. Jangan berharap pada manusia. Saudara, kenapa Alkitab mengingatkan supaya orang percaya beriman teguh pasti tangguh? Jangan berharap kepada sesama manusia. Ada banyak orang berharap kepada sesama manusia. Terkadang termasuk saya,
berharap kepada sesama manusia. Alkitab mau ingatkan kita jangan berharap kepada sesama manusia. Kenapa saudara? Kita punya harapan yang pasti, yaitu harapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan Raja. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. His the name Jesus, namanya Tuhan Yesus. Kita punya pengharapan. Berbeda dengan orang dunia. Orang dunia mungkin tidak punya pengharapan dan mengandalkan manusia dan hanya berharap kepada manusia. Tetapi orang beriman teguh harus punya pengharapan kepada Dia, yaitu Tuhan. Saya sering mengandalkan manusia. Orang banyak sering mengandalkan manusia, gampang. Ibu bapak dan saudara, ya, gampang. Gerejanya ditutup, gampang. Saya punya orang berpangkat di pusat, gerejanya ditutup, gampang. Saya punya kenalan jenderal. Oh haleluya. Itu namanya mengandalkan, itu namanya berharap kepada orang sesamanya manusia. Tidak, kita harus berharap kepada Dia. Kita harus berharap kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang mampu, kita punya Tuhan yang sanggup. Kita seringkali berharap kepada manusia, saudaraku. Ya, saudara tidak punya pekerjaan apa-apa, saudara tidak punya uang, ada wabah virus corona, lantas saudara bilang dalam pemikiran saudara, gampang, saya kan masih punya harapan. Saudara saya kaya, saudara saya punya pabrik sepatu, pasti dia akan tolong saya setiap bulan. Jangan berharap kepada manusia. Alkitab firman Allah berkata, jangan berharap kepada manusia dengan tegas. Mungkin ibu bapak dan saudara berkata, wabah virus corona ya kecil ya, wabah yang kecil saja, virus yang kecil saja ya, harus kita takuti. Kenapa? Ya, kita kan punya yang namanya dokter yang hebat, saudaraku. Jangan mengandalkan dokter yang hebat, kita harus mengandalkan Tuhan yang hebat. Kita mengandalkan Tuhan yang ajaib, ibu bapak dan saudara. Artinya orang yang beriman teguh punya harapan hanya kepada Tuhan, bukan kepada saudaranya, bukan kepada sesamanya manusia. Dia berharap seperti nasihat firman Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Dengan tegas Alkitab firman Allah berkata, jangan berharap kepada manusia. Lanjutnya firman Allah berkata, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Luar biasa. Alkitab firman Allah mengingatkan bahwa dia itu manusia, sesama manusia, tidak lebih daripada hembusan nafas manusia yang terbatas. Saudara, secara lingkup sosial, kita manusia diciptakan untuk bersosial. Amin. Betul. Saya minta tolong, saya ditolong. Boleh saudara ya. Tetapi jangan pikiran kita diperbudak oleh yang namanya orang mengandalkan orang, dan dia mau menolong saya. Tetapi ketika kita ditolong, kita senang. Tidak ditolong, kita kecewa luar biasa. Dan mungkin ibu bapak dan saudara bisa menyalahkan Tuhan kalau kita tidak ditolong. Oleh karena itu nasihat firman Allah berkata, jangan berharap kepada manusia. Apa dikatakan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan? Di dalam Yeremia pada pasal yang ke-17, di dalam ayat yang ke-7, saya rindu berbagi firman buat ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, bahwa orang percaya harus mengandalkan Tuhan. Alkitab firman Allah berkata di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, dia diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jauh melebihi saudaranya, jauh melebihi sesamanya manusia, jauh melebihi orang yang berpangkat, jauh melebihi orang yang pandai, jauh melebihi orang yang kaya. Dia punya harapan Tuhan dalam hidupnya. Jangan mengandalkan, jangan berharap kepada sesamamu
manusia. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, tentunya kita punya rasa kangen. Amin. Enggak ibadah di gereja, enggak berbakti di gereja, kita punya rasa kangen. Ada banyak orang, saudaraku, WA. Haleluya. Pak Firman, saya kangen enggak ke gereja, enggak ketemu saudara seiman. Pak Firman, saya kangen enggak dengar firman Tuhan melalui langsung di gereja. Dengarnya di WA, di Instagram, kemudian juga mungkin juga ada streaming, saudara. Oh, kangen, pengen ibadah di gereja, pengen berbakti di gereja. Luar biasa cintamu kepada Tuhan. Artinya orang itu beriman teguh kepada Tuhan. Mau mengandalkan dia lebih daripada segalanya, mau mengandalkan dia lebih daripada sesamanya manusia. Oleh karena itu, saudara, orang yang beriman teguh pasti tangguh. Kebenaran yang pertama, jangan berharap kepada sesamamu manusia. Karena sesamamu manusia sama diberkati dengan nafas hidup oleh Bapamu yang di sorga. Orang kaya, orang pintar, saudaraku, orang yang berhasil, tidak, jangan diharapkan. Tetapi kita bisa berharap kepada Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Haleluya. Kebenaran yang kedua, saya rindu berbagi firman hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Bukan saja jangan mengandalkan, jangan berharap kepada sesamamu manusia. Tetapi pada bagian yang kedua, kita belajar beriman teguh, pasti tangguh. Bukan saja jangan berharap kepada sesamamu manusia. Bagian yang kedua, jangan berharap kepada dirimu sendiri. Haleluya. Jangan berharap kepada dirimu sendiri. Alkitab firman Allah berkata, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Luar biasa, saudaraku. Sebagai apakah ia dapat dianggap? Diriku tidak berguna kalau tidak ada Bapa di sorga. Aku tidak bisa apa-apa kalau tidak ada Bapa di sorga. Aku tidak mampu, hanya Tuhan yang mampu. Haleluya. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Ada banyak orang yang percaya, sudah punya iman yang teguh, dikatakan pasti tangguh, dia mulai mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kehebatannya, saudaraku. Tetapi di dalam hidup ini, saya mau berkata, orang yang mengandalkan dirinya sendiri tidak berguna di hadapan Allah. Saya mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup saya. Saudara, ketika tangan kita terangkat, artinya apa, saudaraku? Tuhan mau memberikan pertolongan. Kita tidak mampu dan menyerah. Tuhan mau memberikan kekuatan. Saudara, anak saya Mordekai beberapa hari yang lalu, dia juga kangen pengen beribadah di gereja. Haleluya. Dia pengen kebaktian di gereja. Dia rindu berbakti. Dia setel dari YouTube, saudara, lagu-lagu pujian. Istri saya ada di sampingnya. Dia kemudian mulai mendengar lagu sorak. Haleluya. Disetel lagu itu, kemudian dia mengangkat tangannya, saudara, sorak. Haleluya. Puji Yesus, Raja mulia, diberkati yang datang dalam namanya. Oh, haleluya. Ketika kita mengandalkan dia, Raja di atas segala raja, Tuhan ikut campur tangan dalam hidupmu. Jangan mengandalkan, jangan berharap kepada dirimu yang kuat, yang hebat, yang luar biasa. Ketika ditepokin tangan sama orang lain, engkau hebat, luar biasa, saudaraku. Anak saya Mordekai, kalau di video tidak mau, saudaraku. Dia kalau lihat mamanya, maminya memvideo dia tidak mau. Sama seperti saya tidak mau, saudaraku. Saya sejak dulu jadi pendeta belum pernah di video. Saya pimpin KKR di mana-mana, saya tidak mau di video dan video saya masuk di YouTube. Tetapi baru
ada virus corona, mau tidak mau saya diminta untuk belajar firman Allah, menyampaikan dengan video. Kenapa? Tidak kenapa-napa, karena saya bukan orang populer. Saya tidak mau mempopulerkan diri saya. Saya mau mempopulerkan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Saya membawa nama Dia, saya membawa firman yang hidup. Saya mau mengandalkan Dia dalam hidup saya. Mata saya buta, saudaraku. Sejak kecil saya tidak bisa melihat. Ketika saya masuk seminari teologi baptis, masih ada tante saya. Kalau menyaksikan video ini, saya ditanya oleh om saya yang adalah pimpinan atau rektor dari seminari teologi baptis, "Man, mata kamu buta, kamu bisa apa? Nanti di seminari kamu bisa belajar enggak?" Saya bilang sama om saya, sekali bertobat, hati saya tetap untuk melayani Tuhan. Akhirnya saya diterima di seminari teologi baptis dengan mata sebelah kanan buta. Mami saya, papi saya sudah tidak kurang-kurang memberikan pengobatan di dokter-dokter yang mungkin hebat. Tetapi dokter mengatakan terima saja, supaya dengan mata yang buta, mata hati saya tidak buta. Kemudian saudaraku, om saya mengizinkan saya masuk seminari. Namanya Om Pendeta Edi Wiryadinata, memperkenankan saya. Sekarang sudah almarhum, beliau pendeta yang luar biasa. Pendeta yang luar biasa, masih paman saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bilang, saya tidak mau mengandalkan diri saya yang tidak mampu, yang terbatas, yang tidak bisa apa-apa, tetapi saya mau mengandalkan Tuhan, supaya saya bisa menjadi seorang pelayan yang memberikan pelayanan dengan hati saya, bukan dengan keterbatasan saya. Saya terbatas, tetapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Saya tidak berkuasa, tetapi Tuhan Yesus berkuasa. Oleh karena itu Tuhan memberikan keteguhan, bukan saja keteguhan, tetapi ketangguhan. Orang yang beriman pasti diberkati dengan iman yang teguh, diberkati dengan ketangguhan seperti firman hari ini. Beriman teguh pasti tangguh. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya pasti memiliki ketangguhan. Katakan kepada dia hari ini, aku tidak mau mengandalkan sesamaku manusia, supaya aku beriman teguh pasti tangguh. Aku tidak mau mengandalkan diriku sendiri, tetapi aku mau mengandalkan Tuhan, supaya dengan hidupku Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Yang terakhir, ibu bapak dan saudara, anak saya Mordekai juga paling suka lagu ini. Lagu hidup ini adalah kesempatan. Baru saja pencipta lagu, Pendeta William, dipanggil Tuhan. Luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengandalkan Tuhan. Diberkati dalam namanya. Tuhan Yesus memberkati ibu, bapak, dan saudara. Amin. Haleluya. Mari bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami sudah mendengar firman. Firman yang ajaib, firman yang hidup, supaya kami tetap beriman teguh, pasti tangguh. Kami tidak mengandalkan sesama kami manusia. Kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, tetapi kami mengandalkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari Bapa, berkati kami, supaya hidup kami yang terbatas tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi tetap
mengandalkan Tuhan. Dalam satu nama yang indah penuh dengan kuasa, yaitu dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari ibu bapak dan saudara, kita akan bersama menyambut berkat firman Allah yang hidup dengan sebuah pujian. Engkaulah perisaiku. bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih oleh karena berkat kasih dan setiamu. Kami boleh dengar sabda firman-Mu, kami boleh memuji-muji nama-Mu dan menyembah-Mu. Kami boleh bersama berbakti dan beribadah hari ini. Betapa hebat, betapa kuat kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami terbatas tetapi Tuhan tidak terbatas. Kami tidak mampu tetapi Tuhan mampu. Karena itu Tuhan, biarlah kami tetapkan hati kami untuk beriman teguh, pasti tangguh, tidak mengandalkan sesama kami manusia, tidak mengandalkan diri kami sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih dan setia yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus
memberkati kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Memuji kebesaran-Mu, Maha besar Pencipta-Mu. Memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku, Maha besar, oh Tuhan Yesus memberkati.